untuk kita membahas tentang peka itu, maka kami sudah mengundang Yang Mulia Bante Santoso yang akan memberikan materi tentang peka ini. Kepada Bante, langsung saja saya silakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Stephen yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbincang-bincang, ngobrol santai. Ya, sebelumnya kepada saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, seperti yang telah tadi disampaikan oleh Saudara Stephen bahwa ngobrol santai pada saudari ini adalah berkaitan dengan peka. Ya, tadi saya berusaha untuk mencari tahu sebenarnya peka itu apa. Dan saya lihat-lihat ternyata sepertinya pembahasan tentang peka ini sepertinya belum dibahas di khotbah-khotbah kita atau di dalam yaitu seperti acara seperti ini, atau mungkin karena saya kurang update mungkin ya, jadi belum tahu ada yang sudah membahas atau tidak, tetapi saya belum pernah membahas dan juga belum pernah melihat ada yang membahas, terutama di kalangan Buddhis berkaitan dengan peka. Nah, kalau kita perhatikan di dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, peka ini adalah semacam kualitas batin untuk mudah merasa. Tetapi tentu mudah merasa di sini kalau kita perhatikan dalam pengalaman kita, dalam kehidupan sehari-hari juga ada dua dari sisi positif maupun negatifnya. Kalau dari sisi negatifnya ya seperti misalnya orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah melekat, mudah marah, mudah dendam, mudah iri. Nah, merasa mudah untuk memunculkan kotoran batin itu juga termasuk kepekaan. Tetapi juga dalam sisi positif, peka di sini adalah juga semacam kualitas batin di mana seseorang itu mudah untuk memahami, untuk mengerti, terutama perasaan, pikiran, dan juga hal-hal yang berada di sekitar, terutama perasaan, pikiran orang lain. Jadi mempunyai kemampuan untuk mudah memahami, mudah mengerti pikiran orang lain, perasaan orang lain, apa yang diinginkan oleh orang lain. Nah, biasanya peka ini termanifestasi ke dalam bentuk kepedulian. Misalnya sebagai contoh yang mudah adalah misalnya kami para biku, para samira yang ada di wihara, yang tinggal bersama kepala wihara, bersama guru. Nah, suatu kali kita melihat bahwa kepala wihara kami, guru kami, melihat ada sampah yang berserakan di halaman wihara, kemudian beliau memungutnya sendiri. Nah, kalau kita sebagai murid itu peka terhadap kondisi yang ada, yang sedang terjadi, melihat gurunya sedang memungut sampah sendiri, tentu kita juga akan membantunya. Dan tidak hanya demikian, suatu saat di masa mendatang ketika kita melihat ada sampah yang berserakan di wihara atau di area wihara, ya kita juga akan memungutnya. Karena kita tahu, kita peka bahwa sebenarnya pada waktu itu, ya guru kita, kepala wihara kita sedang mengajarkan kita dengan keteladanan bahwa kita harus selalu yaitu merasa bahwa wihara adalah milik, sehingga tidak membiarkan sampah berserakan di wihara. Itu salah satunya. Jadi kalau kita peka akan demikian. Tetapi kalau kita tidak memiliki kepekaan, ya sudah masa bodoh, apatis, tidak peduli. Jadi kepala wihara sedang membersihkan sampah juga tidak peduli, karena tidak ada kepekaan. Tapi kalau ada kepekaan, kita akan peduli. Kita akan juga melakukan yang terbaik pada waktu itu. Atau misalnya, kalau kita berada di bis umum misalnya, nah kemudian kita melihat bahwa di bis tersebut sudah tidak ada tempat duduk lagi. Dan kita duduk. Nah sementara ada seseorang yang masuk ke bis dan kebetulan dia seorang wanita yang sedang hamil atau seorang yang sudah tua. Nah kalau kita punya kepekaan, kita peduli dengan orang tersebut, kita akan memberikan tempat duduk kita kepada wanita tersebut, ada orang yang sudah tua tersebut. Tetapi kalau tidak punya kepekaan, ya sudah, masa bodoh, kita tidak peduli. Kita ya bersikap apatis, tidak peduli apakah orang tersebut mau capek atau tidak peduli. Tapi kalau kita punya kepekaan, kita akan bagaimana membuat orang lain itu bahagia,
bagaimana membuat orang lain itu tidak, ya katakan, mempunyai pikiran negatif pada kita juga. Atau misalnya, kalau kita misalnya pergi ke bandara, kita naik pesawat misalnya, dan kita melihat ada seseorang yang membawa koper yang berat. Nah, dia tidak kuat untuk menaikkan kopernya di bagasi. Kalau kita punya kepekaan, kita akan membantunya. Tapi kalau kita tidak punya kepekaan, ya sudah, kita akan tidak peduli, kita akan sekedar lewat saja. Nah itulah, jadi kalau kita perhatikan, kepekaan di sini termanifestasi ke dalam bentuk kepedulian. Jadi peduli terhadap kebahagiaan dan juga kesejahteraan orang lain. Dan biasanya orang yang peka, yang memiliki kepekaan dalam konteks yang positif, adalah seseorang yang akan senantiasa berhati-hati di dalam bertindak. Apakah melalui ucapan atau perbuatan jasmaninya, akan berhati-hati. Tidak membiarkan ucapannya, perbuatannya ini menyakiti orang lain. Atau membiarkan ucapannya membuat orang lain rugi, perbuatannya membuat orang rugi. Jadi biasanya orang demikian akan mengucapkan kata-kata yang tertata, yang terpilih, kata-kata yang tidak membuat orang lain menjadi sakit, marah, atau mendapatkan kerugian. Nah, akan termanifestasi ke dalam bentuk demikian. Nah, tetapi kalau orang tidak peka, biasanya akan sembarangan, serampangan, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting saya melakukan suka, saya senang, ini adalah saya, orang lain mau hancur, mau jatuh, mau sakit, mau marah, silahkan. Kalau tidak punya kepekaan. Tapi kalau kita punya kepekaan dalam konteks, dalam konotasi yang positif, maka kita akan berhati-hati. Berhati-hati untuk bertindak baik melalui ucapan maupun perbuatan jasmani. Nah, lantas apakah di dalam ajaran Sang Buddha ini juga ada? Ya tentu, kalau kita memperhatikan ajaran Sang Buddha ini sangat banyak ajaran poin-poin dhamma yang sebenarnya merupakan manifestasi dari kepekaan. Sebagai contoh misalnya ada satu kata namanya katanyu kata wedi. Jadi orang yang tahu berterima kasih. Jadi orang yang ingat dan tahu berterima kasih terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Nah, orang punya kualitas batin berterima kasih, ingat kebaikan orang lain, kemudian melakukan yang terbaik untuk orang yang pernah menolong kita, itu juga karena kepekaan. Kalau tidak peka ya tidak peduli, walaupun diberi ini, diberi itu, pernah ditolong tidak peduli. Tapi kalau kita punya kepekaan ya, tahu berterima kasih, tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Atau misalnya ada sebuah cerita pada zaman Sang Buddha, nanti bisa dibaca juga dalam salah satu khotbah bernama Luhica Sutta. Nah, di sana ada seorang Brahmana yang mempunyai pandangan bahwa sebagai seorang pertapa yang telah mencapai tujuan, artinya telah mencapai pembebasan, telah mencapai hal-hal yang baik, maka seorang petapa demikian seharusnya tidak mengajarkan ajarannya kepada orang lain. Karena dia berpikir, jadi Brahmana Luhica ini berpikir, seorang petapa yang sudah mencapai tujuannya dan mengajarkan orang lain itu ibarat seseorang yang sudah terbebas dari satu belenggu, kemudian mencari belenggu lain. Nah, kemudian suatu kali Sang Buddha datang ke tempat di mana Luhica ini berdiam, yaitu di salah satu kota bernama Salawatika. Nah, kebetulan juga Brahmana ini juga mengundang Sang Buddha untuk mendapatkan makanan. Nah, kebetulan ini menjadi kesempatan bagi Sang Buddha untuk mengadakan dialog kepada Brahmana ini. Kemudian Sang Buddha bertanya, apakah benar Anda mempunyai pandangan demikian? Kalau seorang petapa sudah mendapatkan apa yang harus diperoleh, yaitu pembebasan, ya di sana disebut kusala dhamma, artinya hal-hal yang baik, maka petapa itu tidak perlu mengajarkan dhamma kepada orang lain, tidak perlu mengajarkan apa yang telah dicapai kepada orang lain. Ah, benar, Bante. Kemudian Sang Buddha bertanya, misalnya ada seseorang yang mengatakan bahwa Brahmana Luhica ini berpikir bahwa semua hasil, semua buah yang ada di kota Salawatika ini hanya boleh dinikmati oleh Luhica saja. Sementara orang lain, masyarakat lain tidak boleh menikmati hasil buah yang ada di kota Salawatika. Nah, apakah orang yang mengatakan demikian
menjadi penyebab kerugian bagi Brahmana Lohija, menjadi penyebab rintangan, penghalang bagi Brahmana Lohija. Nah, Brahmana Lohija mengatakan, oh iya Bante. Dan juga apakah orang yang mengatakan demikian yang menjadi penyebab masalah, penyebab rintangan bagi Brahmana Lohija, dia memberikan atau memunculkan kesejahteraan bagi Brahmana Lohija atau memberikan kerugian? Oh, kerugian Bante. Dan orang yang memberikan kerugian ini, apakah dia berpikir atas dasar cinta kasih atau atas dasar permusuhan? Oh, permusuhan Bante. Dan orang yang berpikir atas dasar permusuhan, dia memiliki pandangan benar atau pandangan salah? Oh, pandangan salah Bante. Nah, artinya Sang Buddha menunjukkan kepada Brahmana Lohija ini bahwa kalau seseorang sudah mencapai apa yang baik dan dia bersikap apatis, bersikap masa bodoh, bersikap tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan dengan kata lain, tidak mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sekitar, masa bodoh dengan lingkungan sekitar, justru itu akan memberikan kerugian, akan memberikan ketidakmanfaatan. Apa yang dilakukan bukan atas dasar cinta kasih. Dan yang dilakukan atas dasar yaitu pandangan salah. Maka di sini dalam cerita ini bagaimana Sang Buddha juga mengajarkan kita untuk bersikap peka terhadap orang lain, bersikap peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, karena kepekaan di sini termanifestasi ke dalam sikap peduli terhadap orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar. Peduli dalam artian ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain, lingkungan sekitar. Nah, dalam khotbah-khotbah Sang Buddha semuanya demikian. Maka suatu kali juga pernah dikatakan dalam sebuah sutta bahwa ada 4 jenis orang ketika bertindak. Jenis orang pertama adalah seseorang yang ketika melakukan sesuatu hanya demi manfaat diri sendiri. Atahita, tetapi tidak demi manfaat orang lain. Parahita, no parahita. Nah, ini orang yang pertama. Nah, yang kedua adalah jenis orang yang melakukan perbuatan tetapi hanya atas dasar demi manfaat orang lain, tetapi bukan untuk diri sendiri. No atahita, parahita. Dan yang ketiga adalah seseorang yang bertindak melakukan sesuatu bukan untuk manfaat diri sendiri dan juga bukan untuk manfaat orang lain. Jadi yang paling jelek, yang paling buruk. Dan yang keempat adalah jenis orang yang melakukan sesuatu demi manfaat diri sendiri dan juga manfaat makhluk lain. Nah, tentu Sang Buddha di sini sangat memuji orang yang keempat. Melakukan sesuatu demi manfaat diri sendiri dan juga manfaat orang lain. Nah, kita melakukan sesuatu demi manfaat orang lain, yaitu karena apa? Kepekaan, karena kepedulian. Maka biasanya kepekaan di sini ya bersifat altruistik. Jadi mempunyai pikiran, kualitas batin yang bersifat altruistik, keinginan untuk menolong orang lain. Nah, kalau kita perhatikan, ya khotbah Sang Buddha demikian, semuanya, ajaran Sang Buddha demikian. Kita melakukan sesuatu, berucap, bertindak, bahkan berpikir, itu adalah tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, dua-duanya, semuanya. Dan kalau kita perhatikan, kalau misalnya, biasanya kalau kita umat Buddha selalu mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha itu, kalau kita rangkum itu, hanya menjadi 3, terutama praktek dari ajaran Sang Buddha, yaitu Sabbapa pasakaranang kusalasu pasampada satcita pariwadapanang. Jadi tidak berbuat jahat, jadi tidak melakukan apapun kejahatan, kemudian melakukan kebajikan dan membersihkan batin. Nah, kalau kita perhatikan, orang bisa hidup, kemudian betul-betul hidup dan menghindari segala bentuk kejahatan, itu karena apa? Ya karena kepekaan, ingin tidak memberikan kerugian, memberikan ketidakmanfaatan bagi orang lain. Dan juga seseorang melakukan kebajikan senantiasa berbuat yang baik, yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga lingkungan sekitar, itu juga karena kepekaan. Karena peka terhadap lingkungan sekitar, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Nah, oleh sebab itu,
dalam hal ini juga ajaran Sang Buddha ini adalah bagaimana kita juga dianjurkan, dimotivasi untuk melakukan hal yang terbaik untuk orang lain. Sebagai contoh ya Sang Buddha mengajarkan kita misalnya metta, cinta kasih. Jadi pernah suatu kali Sang Buddha mengatakan begini, bahwa sebenarnya kita yang kita lakukan untuk memproteksi diri sendiri dan juga orang lain, maka dikatakan bahwa parang rakanto atanang rakanti. Jadi seseorang yang memproteksi, menjaga orang lain, dia sebenarnya menjaga dirinya sendiri. Nah, di sini Sang Buddha mengajarkan kita untuk menjaga orang lain. Karena dengan menjaga orang lain, seseorang sebenarnya menjaga dirinya sendiri. Nah, bagaimana seseorang menjaga orang lain? Nah, seseorang menjaga orang lain dengan apa? Dengan mengembangkan metta. Jadi, bersikap dengan cinta kasih, bersikap penuh persahabatan dengan siapapun, dengan orang lain. Itu metta. Kemudian juga dengan yaitu mempunyai yaitu anudayata, jadi semacam compassion, kasih sayang kepada orang lain. Dan juga harus bersikap bersabar, mampu bersabar terhadap apapun hal yang datang pada kita. Mungkin ada teman kita, orang tua kita, sahabat kita, atau siapapun yang dekat dengan kita mengucapkan kata kasar misalnya, dan kita mampu bertahan bersabar di situ. Nah, kita tidak membalas ucapan kasar dengan ucapan kasar, nah itu juga bagian dari kepekaan. Karena orang yang peka ini adalah orang yang senantiasa bagaimana melakukan tindakan, melakukan ucapan itu dengan hati-hati. Dengan jangan sampai merugikan, menyakiti orang lain. Nah, lantas bagaimana untuk bisa mengembangkan kepekaan? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita mengumpamakan diri kita, dengan cara kita melihat ke dalam diri kita. Karena untuk bisa melihat orang lain, kita harus melihat diri kita. Maka pernah Sang Buddha mengatakan begini, salah satu di dalam itu Dhammapada, beliau mengatakan bahwa sabeta santi dandasa, sabe sang jiwitang biyang, atanang upamang katva, nak hanaye, nak hanati, nak gataye. Nah, jadi semua makhluk gemetar akan hukuman, atau semua makhluk gemetar akan penderitaan, dan semua makhluk mencintai kehidupannya. Nah, setelah mengumpamakan dirinya seperti makhluk lain, maka seseorang tidak sepatutnya melukai ataupun apalagi membunuh makhluk lain. Nah, ini di sini Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengumpamakan dirinya. Jadi, agar kita menjadi peka terhadap perasaan, keinginan, pikiran orang lain, menjadi peka terhadap apa yang terbaik untuk orang lain, kita bisa belajar dari diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini, kalau kita saja tidak mau menderita, kita saja tidak mau disakiti, tidak mau misalnya dilukai, tidak mau dibunuh, ya jangan melukai, jangan membuat orang lain menderita. Nah, dalam khotbah lain juga dikatakan, tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan, juga dikatakan bahwasanya kalau kita sendiri tidak mau, yaitu barang kita, benda kita yang kita miliki dicuri, diambil oleh orang lain, maka kita pun jangan mengambil, jangan mencuri benda atau milik orang lain. Kalau kita, misalnya Anda sebagai seorang berumah tangga, nanti kalau masih muda belum menikah, nanti kalau sudah menikah mempunyai istri misalnya, kalau tidak mau istrinya itu direbut atau dikatakan berteman secara intim dengan orang lainnya, Anda pun jangan sampai itu merusak rumah tangga orang lain juga. Atau kalau kita tidak mau dibohongi, kita tidak mau ditipu, maka jangan menipu orang lain. Nah, selalu mengumpamakan diri kita. Jadi kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu apa yang membuat kita bahagia, kita tahu apa yang membuat kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, kita tahu. Nah, mengetahui bahwa yang terbaik untuk diri kita adalah demikian, maka kita pun hendaknya melakukan yang sama untuk orang lain. Kalau kita tahu bahwa kita tidak mau dilukai, maka
dari pengalaman kita, ya kita memunculkan sebuah yaitu kepekaan. Kita menjadi peka dalam artian ya jangan sampai melukai orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain. Demikian pula kalau kita tahu bahwa kita itu tidak mau, kita punya benda yang berharga, benda yang kita sukai, itu diambil, dicuri orang lain, dirusak oleh orang lain, kita tidak mau, ya jangan kita merusak milik orang lain. Itu adalah kepekaan kita, belajar dari diri sendiri, kemudian kita mengaplikasikan kepada orang lain. Kalau kita saja tidak mau ditipu, maka orang lain pun juga tidak mau ditipu. Nah, selalu kita itu melihat ke dalam diri. Nah, melihat ke dalam diri ini, belajar ke dalam diri ini penting untuk menjadi orang yang peka. Jadi belajar dari apa yang kita butuhkan, apa yang kita tidak mau, kita pun juga bisa bagaimana ketika bersikap kepada orang lain, ya kita juga melakukan yang terbaik untuk orang lain. Jangan sampai melukai atau merugikan orang lain. Dan itulah kenapa di dalam salah satu khutbah yaitu Ambaladi Karahuluwada Sutta, nah di sana Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita semua, bagaimana kalau kita berbuat, berucap, itu selalu kita melihat dulu. Jadi misalnya apa? Pada saat kita itu akan melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata, lebih baik kita melihat, ini kira-kira ucapan saya, kata-kata saya, perbuatan saya ini merugikan atau bermanfaat. Kalau setelah diketahui bahwa itu adalah merugikan, maka stop di situ. Kalau diketahui bahwa itu adalah bermanfaat, maka lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu bahwa ucapan kita ini nantinya akan merugikan, nantinya akan memperkeruh misalnya sebuah masalah. Terkadang kita menghadapi sebuah masalah. Kita berasosiasi dengan banyak orang, kemudian kita harus berkomunikasi dengan banyak orang, mungkin emosi kita muncul, kotoran batin kita muncul, maka ucapan kita itu adalah ucapan yang tidak menyenangkan, dan kita mau mengucapkan itu, maka lebih baik sebelum kita mengucapkan, ini ucapan kita ini nantinya akan memperkeruh masalah atau tidak, membawa masalah baru, merugikan atau tidak. Nah, kalau merugikan, stop, jangan lakukan, jangan diucapkan. Nah, bahkan kalau misalnya sudah terlanjur, kita sudah terlanjur untuk mengucapkan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu dan setelah kita pikirkan, ternyata kok itu merugikan, ternyata itu menyakiti, ya kita bertekad nanti ke depannya untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, ini semua adalah apa? Semua adalah karena kepekaan kita, kepekaan terhadap situasi, kondisi, lingkungan sekitar, antara kita dengan orang lain, kita dengan lingkungan sekitar. Nah, kita selalu memberikan yang terbaik, memberikan yang katakan bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita punya kepekaan, dengan cara kita senantiasa melihat apakah ucapan perbuatan kita ini bermanfaat atau tidak. Kalau yang sudah diucapkan, ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting kita perbaiki. Dan kalau kita sedang mengucapkan sebuah ucapan, kita sedang melakukan sebuah perbuatan, dan ternyata kita merenung, kita mengetahui pada waktu itu, pada saat itu tidak bermanfaat. Bahkan dalam khutbah tersebut, Sang Buddha mengatakan, stop, hentikan di saat itu juga. Jangan ucapan, hentikan perbuatan tersebut. Nah, sehingga di sini, dengan kita terbiasa selalu, yaitu melihat ke dalam diri, selalu mencerna, memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kepekaan kita itu akan semakin bertambah, akan semakin berkembang. Tetapi tentu untuk bisa melakukan itu, ya kita harus memiliki yaitu beberapa kualitas batin yang mesti kita kembangkan. Yang salah satunya adalah sati, perhatian, dan juga sampajanya adalah kebijaksanaan. Orang yang senantiasa melihat ke dalam diri, senantiasa yaitu bagaimana hidup berperhatian, waspada, eling terhadap dirinya sendiri, apa yang sedang terjadi. Dan pada akhirnya, seseorang tersebut mengembangkan sebuah kepekaan, mengetahui apa yang terbaik, apa yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain, itu disebabkan karena seseorang memiliki sati, mengembangkan sati, senantiasa memunculkan sati perhatian. Nah, oleh karena itu, agar kita menjadi peka, kita harus mengembangkan sati perhatian. Nah, dengan adanya sati yang kita munculkan lagi dan lagi,
dalam setiap ucapan kita, perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, sati perhatian kita munculkan, nah kita akan tahu. Jadi lama-kelamaan kita pun akan tahu apa yang terbaik yang mesti kita lakukan. Bahkan dengan adanya perhatian sati ini, sebagai dampak munculnya kebijaksanaan, karena ketika ada sati, maka akan muncul kebijaksanaan. Salah satu kebijaksanaannya adalah seseorang akan senantiasa hidup secara seimbang. Jadi kalau tadi Saudara Stephen mengatakan, bahkan kepekaan di sini juga harus seimbang. Kalau terlalu peka nanti jadi baper, betul. Tapi kalau tidak peka nanti menjadi apatis, menjadi masa bodoh, tidak peduli. Dan juga betul, maka kepekaan di sini pun juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Kalau seseorang kepekaannya tidak disertai dengan kebijaksanaan, itu bisa menjadi masalah juga. Itu bisa merugikan juga. Maka di sini sati perhatian penting. Dengan kita perhatian, kita akan tahu ini kira-kira yang paling pantas, yang paling cocok dalam situasi tertentu, kondisi tertentu itu apa? Akan tahu. Jadi ada yang pernah mengatakan begini, bahwa kenapa Sang Buddha ini mempunyai dua kualitas yang luar biasa, yaitu karuna dan juga panya. Jadi maha karuna, maha panya. Mempunyai compassion yang sangat besar, kebijaksanaan yang juga sangat tinggi. Nah, dua kualitas ini yang menyeimbangkan. Karena begini, kalau seseorang itu terlalu banyak karunanya, keseimbangan, terlalu banyak compassion, jadi kasih sayangnya terlalu banyak. Tapi kalau tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, tidak diimbangi dengan intelektualitas, maka biasanya ya seperti tadi, misalnya menjadi baper. Jadi mudah sekali untuk terbawa perasaan. Dan itu tidak baik. Tetapi kalau kemudian diimbangi dengan kebijaksanaan, dia akan tahu bahwa ini sudah berlebihan. Nah, sehingga seseorang stop di situ. Tetapi kalau seseorang tidak punya compassion, tidak punya kasih sayang, hanya intelektual saja, nah biasanya ya dia banyak ide, dia banyak gagasan, banyak ide-ide yang cemerlang, tetapi hanya sekedar ide, sekedar gagasan, tidak termotivasi untuk melakukan apa yang telah menjadi idenya. Jadi menjadi apatis, bisa memunculkan sikap apatis, tidak ada kepekaan sama sekali. Ya, jadi tidak ada yaitu altruistik, pikiran altruisme pada orang tersebut, karena tidak ada yaitu compassion, tidak ada kasih sayang. Maka kasih sayang dan panya ini, kebijaksanaan dalam artian intelektualitas itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti menjadi ya katakan ekstrim. Nah, oleh karena itu sati perhatian di sini penting. Orang yang punya perhatian, mempunyai kebijaksanaan yang semakin dikembangkan, nah dia akan tahu mana yang terbaik yang mesti dilakukan. Jadi tidak terlalu yaitu terbawa perasaan, tetapi juga tidak kemudian masa bodoh, tidak kemudian tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Nah, itulah kenapa peka itu salah satu hal yang juga dalam ajaran Sang Buddha sebenarnya kita bisa melihat tersirat di berbagai khotbah Sang Buddha, di berbagai ajaran Sang Buddha. Tetapi tentu kepekaan di sini juga diimbangi dengan kebijaksanaan sehingga tidak kemudian ya menjadi baper atau berlebihan yang itu juga merugikan. Dan juga untuk bisa yaitu memunculkan kepekaan yang baik, yang seimbang, yang sifatnya yaitu menumbuhkan bagi kualitas batin orang tersebut, jadi tidak berlebihan. Yang tentu di sini harus seseorang mengembangkan sati perhatian, memunculkan perhatian terhadap diri kita sendiri, melihat ke dalam diri kita sendiri. Melihat ke dalam diri kita sendiri artinya kita juga di saat yang sama mempelajari orang lain. Karena sesungguhnya apa yang ada di dalam diri kita juga sama dengan yang ada di orang lain. Mempelajari diri sendiri, kita juga akan menjadi peka terhadap orang lain. Kita akan tahu apa yang diinginkan dirasakan oleh orang lain, dan kita akan tahu apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Nah, demikian ya Saudara Stephen, apa yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar, dan dipersilakan saya kembalikan kepada Saudara Stephen. Ya, terima kasih. Teman-teman, berhubung ada kendala nih,
sedikit di Steven di koneksi internet. Nah, saya mau mengingatkan dulu nih teman-teman, bagi yang ingin bertanya bisa melalui chat atau link Slido yang sudah saya share ya, yang di chat. Nah, bila teman-teman malu bertanya, bisa melalui Slido. Nah, mungkin saya akan bertanya duluan nih, Bante. Ya, silakan. Bante, saya pribadi ingin bertanya nih. Terkadang saya tuh sudah paham, sudah peka nih, misalnya kepada kondisi tertentu atau situasi tertentu, tetapi saya tuh terkadang kayak bingung gitu, Bante. Jadi saya hanya stop di pekanya aja gitu. Jadi kayak saya tahu kondisi ini kayak gini, dan saya tahu misalnya hal yang harus saya lakukan tuh apa. Tetapi kayak terkadang saya takut untuk melaksanakan apa yang ada di pikiran saya, misalnya kayak takut untuk berbuat sesuatu. Nah, mungkin kalau begitu gimana ya, Bante, cara mulainya supaya misalnya sebenarnya misalnya ketika kita tahu sebenarnya di kondisi itu kita harus melakukan hal tersebut, tapi kita takut gitu, Bante. Iya. Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih. Ya, kita harus mengembangkan sebuah keyakinan, mengembangkan sebuah confidence, keyakinan, sadda bahwa apa yang kita lakukan ini benar, apa yang kita lakukan ini bermanfaat, tidak merugikan. Dan kita harus memunculkan keyakinan tersebut, memunculkan confidence tersebut, bahwa yang kita lakukan adalah benar, bermanfaat, tidak merugikan. Dan dengan demikian kita harus melakukan. Nah, tentu setelah punya keyakinan juga harus memulai untuk melakukan. Maka harus memunculkan semangat. Maka biasanya Sang Buddha ketika berbicara tentang pancabala, 5 kekuatan, itu pasti diawali dengan keyakinan sadda. Setelah punya keyakinan, seseorang harus memunculkan semangat. Semangat untuk melakukan apa yang diyakini. Jadi seperti tadi, sudah tahu bahwa itu adalah benar, tetapi memunculkan keyakinan lagi. Keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu benar. Jadi jangan takut, jangan bingung bahwa itu benar. Nah, setelah punya keyakinan demikian, munculkan semangat untuk melakukan. Dan memang dalam memunculkan semangat, ya kita tidak bisa serta-merta langsung katakan terbiasa untuk melakukan demikian. Ya, terbiasa memunculkan semangat sehingga menjadi sebuah kebiasaan untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain. Tidak apa, yang terpenting mencoba untuk bersikap peduli terhadap orang lain dengan kita melakukan sesuatu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, itu akan menjadi sebuah keterampilan. Akan menjadi sebuah kusala, menjadi sebuah kebiasaan. Awalnya mungkin merasa takut, merasa minder, merasa nanti kalau saya melakukan demikian nanti diketawain atau merasa tidak nyaman, tidak masalah. Tetapi kalau nanti sudah terbiasa untuk bersikap peduli, melakukan sesuatu untuk orang lain, ya kita tidak malu untuk melakukan kebajikan. Nah, bahkan terkadang melakukan kebajikan juga malu. Nah, kita tidak malu melakukan kebajikan dan kita terbiasa di situ, nanti lama-kelamaan kita akan mempunyai kebiasaan. Sikap kepedulian kita terhadap orang lain yang termanifestasi ke dalam tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang mesti dikembangkan, mesti untuk dimunculkan. Ya, tidak apa, awalnya mungkin masih merasa bingung atau merasa tidak nyaman, tetapi kalau dilakukan lagi dan lagi, itu akan menjadi kebiasaan. Ya, demikian ya. Oke, terima kasih Fani yang sudah nanya. Mohon maaf Bante, tadi ada kesalahan teknis di internet. Oh, tidak apa-apa ya. Oke, Bante, ini aku sudah mendapatkan pertanyaan nih Bante dari teman kita. Bante, kalau misalnya kita kritik, tapi orang yang dikritik itu terlalu peka, Bante. Maksudnya kita melakukan kritik, tapi misalnya orang itu kembali ke kita seperti ini. Boleh dong kritik, tapi kata-katanya jangan gitu, kayak gitu, Bante. Contohnya seperti itu. Jadi yang dikritik merasa tersinggung. Itu yang salah, yang siapa, Bante? Apakah kita mengkomunikasikan salah, atau yang menerima itu terlalu baper, Bante? Gimana? Ya, itu bisa ya katakan kita melihat situasi dan kondisinya. Ya bisa juga memang yang mengkritik itu menggunakan kritikan terlalu pedas, bisa juga karena kita tidak tahu
pada waktu itu yang terjadi seperti apa, atau memang yang dikritik itu terlalu baper, ya, terbawa perasaan, itu bisa juga ya hal tersebut bisa terjadi. Tetapi yang terpenting di sini adalah yang mengkritik ini ya tetap harus tahu bahwa apa yang telah digunakan, kata-kata yang digunakan, apa yang telah dilakukan itu betul-betul itu tidak memberikan kerugian, betul-betul itu bermanfaat. Nah, kalau sudah demikian ternyata yang dikritik ini ternyata masih melihat sebagai sesuatu yang buruk, yaitu itu bukan masalah yang mengkritik, itu masalah yang dikritik. Jadi ya kita sebagai misalnya yang posisi sebagai misalnya orang yang mengkritik, ya tetap kita harus bagaimana memilih kata-kata yang tepat. Dan sebenarnya Sang Buddha juga tidak hanya memilih kata-kata yang tepat, tidak hanya berbicara yang bermanfaat saja. Sang Buddha juga senantiasa ketika mengucapkan sesuatu, selalu beliau itu mencari waktu yang tepat. Jadi mencari waktu yang sesuai, yang tepat. Ya, terkadang walaupun itu baik, itu bermanfaat, kalau waktunya tidak tepat juga tidak akan masuk. Nah, kita pun juga bagaimana berusaha untuk mencari waktu yang tepat. Ketika orang sedang marah berat, kemudian kita menasihati pada waktu itu kadang-kadang sulit sekali untuk masuk. Maka kita bisa menasihati ketika sudah mulai reda, sudah mulai tidak, kemarahan sudah tidak muncul lagi, atau dalam kondisi yang rileks. Baru kemudian kita memberikan masukan yang baik untuk orang tersebut. Nah, demikian juga harus kita perhatikan. Dan kita sebagai orang yang mungkin dikritik, ya kita juga harus, nah kalau kita, posisi kita itu sebagai orang yang dikritik, ya kita harus memunculkan sebuah kebijaksanaan. Apalagi kita sebagai umat Buddha yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk senantiasa berpikir positif, ya bagaimana bahkan ketika kita dicela, dihina, apalagi kalau itu kritikan yang membangun, ya kita harus berterima kasih, kita harus mengucapkan terima kasih bahwa itu hal yang sangat baik. Sedangkan seandainya kita pun dikritik dengan kata-kata kasar yang sebenarnya bukan membangun pun, anjuran Sang Buddha kepada kita adalah bagaimana kita melihat kritikan tersebut, celaan tersebut sebagai guru kita. Nah, guru kita yang mengajarkan kita kesabaran kalau kita di dalam posisi yang dikritik. Tetapi kalau kita tuh berada di posisi yang memberikan wejangan, nasihat, atau kritikan terhadap orang tersebut, terhadap orang lain, ya kita harus berusaha bagaimana kita memilih kata-kata yang terbaik dan semaksimal mungkin kita ya memilih waktu yang tepat agar orang yang dikritik itu tidak marah atau mampu menerima apa yang kita sampaikan. Nah, demikian. Oke, terima kasih Bante atas jawabannya. Oke, ada lagi nih Bante yang bertanya seperti ini. Kalau sudah emosi, kadang-kadang kita berpikir, dia aja begitu, masa kita nggak boleh begitu? Jadi seolah-olah dendam. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda nih, kalau kita sudah lagi emosi, kita nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi kita nggak melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan. Gitu. Iya. Ya tentu di sini kita harus, memang emosi itu muncul bisa tiba-tiba. Apalagi kalau kita tidak pernah berlatih, tidak pernah melihat ke dalam diri, tidak pernah bermeditasi, tidak pernah menggunakan perhatian, menggunakan sati, tidak pernah mengembangkan sati, ya memang itu sangat mudah muncul, sangat mudah untuk muncul dan berkembang, dan tidak peduli ketika emosi itu muncul. Nah, oleh sebab itu ya, walaupun Anda sebagai seorang pemuda yang masih muda, yang biasanya kalau muda kan kadang-kadang kalau orang itu masih muda itu tidak peduli dengan spiritual. Ya, yang terpenting happy saja, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan spiritual. Nah, Sang Buddha justru sangat memuji orang-orang yang masih muda kemudian juga peduli dengan spiritualitas. Nah, sehingga di sini bagaimana sebagai seorang pemuda Buddhis, ya untuk mencerminkan sebagai pemuda Buddhis, ya tetap berlatih untuk mengendalikan diri. Nah, terutama di sini berlatih untuk memunculkan sati, perhatian, dan juga kebijaksanaan. Jadi senantiasa berperhatian, sadar terhadap apa yang dilakukan. Tentu awalnya pada saat kita mulai berlatih, ya kita tidak kemudian dengan serta-merta mampu mengendalikan emosi kita, tidak. Tetapi tidak masalah. Terkadang seseorang kemudian akan sadar setelah beberapa hari kemudian
merenungkan kembali, oh kemarin saya itu beberapa waktu yang lalu saya itu melakukan hal yang tidak baik, dia marah, dia tidak suka. Tidak apa, tetapi nanti lama-kelamaan kekuatan perhatian ini akan mengantarkan seseorang, bahkan ketika emosi ini baru muncul, baru nongol sedikit saja, itu akan terdeteksi. Akan terdeteksi dan kemudian seseorang akan mampu melenyapkan di situ juga. Nah, sehingga di sini ya, untuk bagaimana supaya seseorang, dan ini bukan masalah tua dan mudanya, untuk seseorang bisa ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak memunculkan emosi, ya seseorang harus mengembangkan sati dan sampajanya. Sati dan panya, perhatian dan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini tentu ya kita sebagai umat Buddha, kita telah banyak mendengar, kita telah banyak membaca, kita telah banyak berdiskusi dhamma, nah semua itu adalah kebijaksanaan. Yang itu akan muncul. Jadi kalau kita punya perhatian, dan muncul emosi atau muncul hal yang tidak menyenangkan, nah di situ kebijaksanaan yang pernah kita bahas, kita baca, kita dengar, itu akan muncul. Akan bisa digunakan sebagai senjata untuk memotongnya. Awalnya mungkin tidak senjata kebijaksanaan yang baru akan kita gunakan masih tumbul, tidak apa-apa. Nanti lama-kelamaan kalau itu digunakan lagi dan lagi, itu menjadi tajam. Jadi setiap kali kotoran batin muncul, emosi muncul, yang negatif itu muncul. Nah, begitu itu muncul, langsung kebijaksanaan bicara di situ, oh ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini adalah hal yang merugikan diri saya dan juga orang lain. Langsung pada waktu itu hal yang buruk yang seharusnya berkembang itu lenyap. Nah, oleh karena itu tetap ya sebagai kita yang memahami, mengerti Dhamma ya sedikit demi sedikit untuk hidup berperhatian dan juga mengembangkan kebijaksanaan agar ketika emosi muncul juga mudah untuk diredam. Dan ketika emosi baru nongol, bahkan itu sudah terdeteksi dan tidak sampai untuk berkembang. Ya, demikian ya, Saudara Stephen. Terima kasih Bante atas jawabannya. Bante, ini ada pertanyaan lagi yang cukup menarik. Bagaimana cara menghadapi orang yang nggak peka dalam kondisi ini? Bante bilang apatis. Mungkin aku bisa dapat kasih contoh kalau misalnya kita lagi di sebuah grup gitu Bante ya, sebuah grup misalnya dia tuh nggak mengerjakan sesuatu apa-apa gitu Bante. Tapi kalau kita tegur, dia malah baper Bante, malah yang lu mah nggak tahu apa yang gue rasain kayak gitu loh Bante, kata-kata yang seperti itu. Itu bagaimana menghadapi orang yang nggak peka seperti itu Bante? Terima kasih. Ya tentu yang pertama itu tentu dalam kita melakukan sesuatu harus kita dari diri sendiri dulu saja. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam lingkungan sekitar kita, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah masyarakat, yang pertama yang harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Nah, ini yang pertama. Nah, sehingga yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan sikap kepekaan untuk diri sendiri, dan juga bagaimana kita senantiasa melakukan perbuatan dan ucapan, termasuk pikiran kita, untuk hal-hal yang baik, bermanfaat, yang tidak merugikan. Baik diri sendiri dan juga orang lain. Nah, setelah kita kokoh dalam hal tersebut, kita tahu bahwa kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, kita melakukan hal yang bermanfaat, baru kemudian ketika menghadapi orang yang mungkin tidak peka, ya kita akan menghadapi dengan pikiran tenang, dengan pikiran cinta kasih, dengan pikiran bukan kebencian. Karena ada kalanya kalau kita sendiri belum mampu untuk katakan memunculkan ketenangan, belum mampu untuk mengendalikan diri, begitu melihat ada orang yang tidak peka, malahan kita marah, kita tidak suka, kita benci. Nah, ketika kita marah, tidak suka, kita benci, ucapan kita pada orang tersebut juga ucapannya dilandasi dengan kebencian. Wah, tidak masuk lagi. Tetapi kalau misalnya kita sudah tenang, kita memang yang kita ucapkan itu dilandasi cinta kasih, bukan kebencian, baru kita yaitu mengucapkan hal yang baik pada orang tersebut. Ya kita berusaha untuk menghadapi dengan kata-kata yang baik, nasihat yang baik, ucapan yang baik, yang semaksimal mungkin jangan sampai menyakiti. Dan cari yaitu waktu yang tepat untuk mengucapkannya. Nah, tetapi kalau dengan cara itu pun juga tidak bisa, jadi orang tersebut memang sulit sekali ya, yaitu sudah tidak masalah bagi kita. Artinya itu kita sudah berusaha
Nah, orang lain ternyata tidak bisa menerima, ya mau bagaimana lagi? Jangankan kita, Sang Buddha juga sama. Sang Buddha mengajarkan Dhamma, tetapi apakah semua orang mengerti? Tidak mengerti juga. Banyak yang tidak mengerti. Tapi Sang Buddha sudah melakukan tugasnya yang terbaik untuk memberikan Dhamma, mengajarkan Dhamma. Sementara orang lain kok yang mendengarkan tidak mengerti, ya mau bagaimana lagi? Kita juga sama. Kita melakukan yang terbaik dengan pikiran tenang, dengan pikiran cinta kasih untuk orang lain, untuk teman kita yang seperti itu. Tetapi ternyata dia tidak mampu memahami, ya sudah, mau bagaimana lagi. Ya, demikian ya. Oke, Bante. Bante, mungkin aku tambahan ya, Bante. Kalau misalnya di organisasi, Bante, yang kita tadi Bante udah bilang, kalau misalnya kita udah pikiran cinta kasih ke dia dan sudah benar gitu misalnya. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau di dalam organisasi, apakah patut Bante kalau misalnya kita tinggalin aja atau gimana? Kalau dalam sebuah organisasi kan kalau kerjasama gitu Bante. Ya, kalau memang dalam sebuah organisasi ternyata ada orang-orang yang ternyata merugikan, ya, yang merugikan ya mau tidak mau ya harus ditinggalkan. Kenapa? Karena dalam organisasi itu ada aturan, ada peraturan yang mesti dijalani. Nah, kalau misalnya dalam sebuah organisasi ada member, ada anggota yang memang tidak mau menjalankan aturan, ya mau tidak mau harus ditinggalkan. Tetapi kalau masih bisa diremedi, masih bisa diobati, ya coba untuk diobati. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, ya mau bagaimana lagi? Ya ditinggalkan. Karena organisasi, jangankan organisasi yaitu masyarakat, kami organisasi Sangha juga punya aturan. Kalau misalnya ada satu member ternyata tidak mengikuti peraturan yang ada, ya kalau kita masih bisa meremedi, masih bisa mengobati, kita obati. Tetapi kalau ternyata kok tidak bisa diobati, ya mau tidak mau harus keluar dari organisasi. Bukan karena kita itu katakan ya tidak punya compassion, tidak punya kasih sayang, tetapi demi hal yang baik untuk banyak orang, ya mau tidak mau yang seperti itu ya tidak boleh berada di organisasi. Terkadang ketegasan seperti itu harus muncul, dan itu juga muncul karena apa? Ya kepekaan yang muncul dari kebijaksanaan. Kalau terlalu baper, ya peka yang berlebihan, ya mungkin dipertahankan walaupun itu menghancurkan. Tetapi kalau kita hidup seimbang, ya kita mempertahankan selama itu masih bisa dipertahankan. Tapi kalau sudah merugikan sekali, ya mau tidak mau harus keluar dari organisasi. Ya, demikian ya. Oke, Bante, terima kasih. Bante, ini ada pertanyaan dari teman kita di Zoom. Apakah kita boleh untuk bersikap cuek di lingkungan yang nggak mendukung daripada kita peka dan bertindak sesuatu tapi nggak dihargai atau dianggap? Ya. Ya, tentu dalam hal ini tergantung situasi dan kondisinya pada waktu itu. Jadi kalau memang situasi dan kondisinya itu justru kalau kita itu terlalu peduli dengan lingkungan yang memang tidak punya kepedulian dan itu membahayakan bagi diri kita, ya itu terkadang ada kalanya kita diam, terkadang ada kalanya kita menjauh. Karena dalam hal ini juga kita harus melihat situasi dan kondisi yang terbaik. Dan yang terbaik itu akan berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi lainnya. Nah, kalau misalnya apa? Misalnya kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang suka membunuh misalnya. Kemudian karena kepedulian kita, karena kepekaan kita, karena kita ingin orang-orang tersebut itu katakan berjalan di jalan Dhamma, jalan yang baik, kemudian kita keluar kemudian bilang jangan membunuh, dan seterusnya. Dan padahal kita tahu kalau kita mengatakan demikian itu membahayakan diri kita. Bukannya kita akan diapresiasi, kita akan dikatakan telah memberikan yang terbaik kepada mereka, malah kehidupan kita akan dirugikan. Ya, kita lebih baik diam. Itu sebagai contoh saja. Jadi tergantung kondisi dan situasinya, dan tentu masing-masing kalau sudah terbiasa untuk melakukan yang terbaik untuk orang lain akan tahu. Kira-kira ini saya itu boleh untuk katakan memberikan dhamma misalnya kepada orang lain atau tidak. Sebagai contoh begini, jadi suatu kali, nah kita tahu kan di kehidupan zaman Sang Buddha ada Bhante Ananda, ya seorang Bhante yang sangat peduli. Pokoknya boleh dikatakan sangat peka terhadap orang lain. Jadi terhadap para bhikkhuni, para bhikkhu, pasako, pasikas, Bhante Ananda itu peka sekali.
setiap kali bertemu dengan orang lain pasti memberikan damai. Dan bahkan sampai ketika Sang Buddha Parinibbana suatu kali dikatakan pada saat beliau itu sedang melakukan perjalanan, itu ada seorang pemburu yang sebenarnya tidak tahu, tidak akan mengerti Dhamma. Kemudian karena beliau terbiasa untuk membabarkan Dhamma, bahkan kepada seorang pemburu pun juga membabarkan Dhamma. Kemudian Dewa datang yang memberitahukan kepada Bhante Ananda, kenapa? Walaupun diberi Dhamma juga dia tidak akan paham, tidak akan tahu untuk apa menyanyiakan waktu, membabarkan Dhamma yang orang pasti tidak tahu. Nah itulah akhirnya Bhante Ananda juga sadar juga apa yang beliau lakukan, bahwa tidak semua hal yang baik kepada orang lain pasti itu akan bermanfaat, tidak semua. Maka terkadang ya malahan kalau itu sudah misalnya akan merugikan bagi kita, nah itu juga kita harus tidak kemudian asal bicara, walaupun itu adalah bicara yang benar, bicara Dhamma. Dan itulah kenapa Sang Buddha selalu mengatakan berbicara yang baik, yang bermanfaat pun juga harus mengenal waktu, harus tahu waktu tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, ya lebih baik diam. Tetapi tentu kita sendiri yang akan tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara. Ya, demikian. Oke, terima kasih Bante. Jadi intinya kalau tergantung situasi Bante, kalau misalnya situasinya untuk kita diam atau cuek gitu ya tidak masalah ya. Tetapi tambahan bahwa yang di situ sebenarnya bukan cuek. Cuek itu kan apatis, itu kan masa bodoh. Itu adalah kebijaksanaan. Jadi orang diam tidak harus itu karena cuek, karena kebodohan, karena apatis. Orang diam karena kebijaksanaan, karena dia tahu apa yang terbaik yang mesti dia lakukan. Itu akan berbeda. Ya, sebagai tambahan saja. Oke, terima kasih Bante. Oke, ini ada lagi pertanyaan Bante. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau orang yang udah cuek banget, ini dengan kata-kata cuek lagi nih, kalau orang udah cuek banget nih, tapi pengen jadi peka, langkah awalnya tuh gimana Bante? Kalau cuek mungkin dia tuh merasa dirinya tuh nggak peka sama lingkungan nih Bante. Langkah awal untuk dia peka sama lingkungan tuh gimana? Ya tentu dia harus mengembangkan yaitu kualitas-kualitas yang sifatnya itu altruistik. Seperti mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, mengembangkan yaitu mudita bersimpati. Itu harus dikembangkan, harus dimunculkan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengembangkan yaitu kepekaan yang positif, kepedulian terhadap orang lain, ya itu harus dikembangkan sedikit demi sedikit. Dengan kita terbiasa untuk misalnya bermeditasi menggunakan objek cinta kasih, kita bermeditasi menggunakan objek kasih sayang. Nah kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mulai untuk membantu orang lain, mulai untuk berdana. Nah semua itu akan menjadi kuat, menjadi kokoh kalau kita memulainya. Kalau kita tidak memulai ya tidak akan kokoh. Walaupun kita itu misalnya tahu ini baik, tetapi kalau kita tidak memulai apa yang baik tersebut itu tidak menjadi kokoh. Walaupun kita tahu bahwa berdana itu baik, kalau kita tidak terbiasa berdana, kita tidak mulai untuk berdana, ya kekuatan kedermawanan kita juga tidak berkembang, bahkan tidak ada, tetap pikir, tetap pelit. Ya seperti misalnya seseorang yang tahu bahwa sebenarnya merokok itu menimbulkan banyak penyakit kanker, hipertensi, dan sebagainya. Tetapi kalau dia tidak berusaha, tidak memulai untuk sedikit demi sedikit yaitu tidak merokok, menghindari rokok, ya tidak akan berhasil juga. Nah demikian pula walaupun kita tahu bahwa kita harus peka, kita tahu harus peduli dengan orang lain, kita tahu harus mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, kalau tidak memulainya, ya itu tidak akan berkembang. Maka yang harus kita lakukan adalah memulai apa yang membuat, hal-hal yang membuat kita menjadi peka atau peduli terhadap orang lain. Cinta kasih kita kembangkan, mulai kita kembangkan. Kasih sayang mulai kita kembangkan. Kita suka berdana, kita suka menolong. Mulai kita mengucapkan kata-kata yang baik yang bermanfaat pada orang lain. Mulai kita bersikap peduli terhadap orang lain. Nah dengan demikian, ya sifat-sifat yang baik yang demikian juga akan berkembang pada kita. Ya, demikian ya, saudara-saudara. Oke, Bante. Jadi intinya mulailah Bante ya. Harus mulai. Kalau cuma kita ngomong kayak
saya nggak peka nih, tapi kalau nggak mulai-mulai percuma ya Bante. Percuma, tidak akan Percuma, berhasil. Oke, makasih Bante. Iya. Oke, ini ada pertanyaan nih Bante. Kita ingin pertanyaannya sebenarnya, sebelum membantu seseorang, maksudnya membantu dalam kasih, udah muncul pikiran buruk. Maksudnya pikiran buruk tuh, contoh sederhana, misalnya kita mau kasih sesuatu ke pengemis. Nah, kita udah mulai sebelum ngasih, kita udah mulai pikiran nih, dia beneran dipakai nggak ya? Atau misalnya dia tuh cuma nipu aja, seperti itu Bante. Contohnya seperti itu. Jadi sebelum kita mau berbuat baik, malah udah ada pikiran buruk dulu Bante. Iya. Ya tentu memang di sini ketika orang berbuat bajik itu harus dilandasi dengan pengetahuan, dilandasi dengan kebijaksanaan. Maka kalau kita mungkin Anda pernah belajar itu Abhidhamma kan ada bahwa perbuatan bajik itu akan menjadi baik kalau dilandasi dengan 3 hal, yaitu dengan perasaan bahagia, dengan juga didasari atau dilandasi dengan pengetahuan, dan juga yang terakhir asangkalikang, artinya yang melakukannya karena otomatis sudah terbiasa, ya tanpa ajakan, jadi mau diajak tidak diajak ya sudah terbiasa untuk melakukan. Nah dalam hal ini tentu kita harus yaitu mempunyai pengetahuan kebijaksanaan. Nah kebijaksanaan di sini yang paling simpel sederhana adalah kebijaksanaan bahwasanya perbuatan bajik memberi terhadap orang lain, apakah itu digunakan atau tidak, memberi itu sendiri adalah perbuatan bajik yang bisa membawa kepada buah yang baik. Ya, kita mempunyai pengetahuan tentang hukum karma, bahwa perbuatan yang baik itu akan memberikan buah yang baik. Sehingga kalau kita punya pikiran demikian, ya kita tidak akan berpikir apakah nanti yang diberikan itu akan digunakan atau tidak, akan disia-siakan atau tidak. Nah, kita karena kita punya kemampuan untuk memberi dan itu ada kesempatan, ya kita tetap memberi walaupun seandainya mungkin tidak digunakan dengan baik. Tetapi kalau sudah berpikir wah ini jangan-jangan tidak digunakan percuma, mending tidak berbuat bajik, tidak berdana. Nah, itu malahan merugikan diri sendiri. Kesempatan yang ada pada waktu itu dan itu adalah kebajikan itu lenyap pada waktu itu. Padahal belum tentu juga kita berpikir buruk ternyata sebenarnya dia tidak akan begitu. Sebenarnya dia akan yaitu menggunakan dengan baik. Bahkan seandainya ternyata pikiran kita benar bahwasanya dia tidak menggunakan apa yang kita berikan, tetap kita memberi sesuatu kepada orang lain adalah kebajikan dan itu memberikan manfaat bagi kita sendiri. Nah, dengan kita berbuat kebajikan demikian, memberi berdana kepada orang lain, dengan pengetahuan demikian yang simpel, yang sederhana, itu sudah cukup untuk menghilangkan prasangka-prasangka yang buruk. Apalagi kalau kemudian kita menambahi dengan pengetahuan yang lebih mendalam lagi, bahwa kalau kita berdana, kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang melatih pikiran kita. Yaitu sedang melatih, misalnya, melatih untuk melenyapkan kemelekatan, melenyapkan kekikiran, melenyapkan keserakahan, melatih untuk melepas. Nah, artinya dengan kita berdana dan kita tahu itu adalah latihan untuk melenyapkan kotoran batin, latihan untuk melepas kemelekatan, wah itu sudah sangat baik. Mau nanti barang yang diberikan itu digunakan atau tidak, yaitu yang penting batin saya sudah berlatih untuk melepas, batin saya berlatih untuk tidak melekat, untuk melenyapkan keserakahan ataupun kekikiran. Dan dengan demikian dia tidak peduli dengan apa yang dia berbuat, apalagi itu masih prasangka, belum tentu terjadi. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bante atas jawabannya. Ya. Diingatkan juga Bante, karena di sini kan yang hadir pada hari ini juga nggak ada pemuda, juga ada bapak, ibu yang ikut hadir pada hari ini. Ini ada yang ingin bertanya Bante, langsung aja saya berikan kepada bapak yang ingin bertanya. Boleh di-unmute, dipersilakan. Suaranya tidak ada ini. Oke, sebelum kita menunggu, teman-teman dan bapak-bapak ibu yang ingin bertanya juga boleh langsung ketik di
kalau komentar di host atau langsung di chat ke host atau misalnya di link Slido boleh ya. Jadi teman-teman sekalian. Nanti. Malah keluar, nggak ada orangnya. Oke. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Iya, baik. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini dari saya pribadi, Bante. Oh iya, silakan. Kan Bante tadi di pengantar sempat mengatakan kalau nggak mau mencuri jangan kalau nggak mau dicuri ya jangan mencuri, ya seperti itu. Hal itu bisa nggak sih Bante berhubungan dengan kayak misalnya kalau saya ini nggak mau dicuekin gitu, Bante. Makanya saya harus perhatian ke semua orang gitu. Nah, tapi dengan pikiran itu, saya ke setiap orang itu semuanya itu harus saya karena saya nggak mau cuekin, makanya setiap orang saya nggak cuekin gitu. Contoh paling sederhananya yang menjadi masalah saya tuh nggak mau menunggu, Bang. Saya nggak mau nunggu. Saya tuh maunya on time gitu. Tapi saya berusaha untuk on time, tapi orang lain kan nggak bisa begitu. Makanya saya berusaha untuk diri saya sendiri, saya selalu on time. Tapi saya suka kesel banget sama orang-orang yang kalau saya misalnya dia nggak on time dan segala macam. Nah, saya punya pikiran yang seperti Bante bilang, saya nggak mau saya nunggu, tapi makanya saya on time. Kayak gitu, Bante. Jadi itu menjadi di pikiran saya itu jadi bingung, Bante. Seperti itu sih. Iya. Ya itulah kenapa kita harus selalu yaitu melihat ke dalam diri. Nah, terkadang setelah melihat ke dalam diri, proporsi yang tepat dalam kita mengembangkan kepekaan seperti yang tadi juga Saudara Stephen mengatakan, kalau terlalu baper kan juga tidak baik. Misalnya terlalu peka kemudian menjadi baper kan tidak baik. Nah, itu kan juga salah satu sebenarnya ya terlalu peka kemudian terlalu baper. Jadi terbawa oleh perasaan. Nah, sehingga tetap ya kalau kita misalnya berasosiasi dengan orang lain, kita pun juga harus memunculkan kebijaksanaan. Jadi kepekaan di sini juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Nah, tentu kalau kita bicara kebijaksanaan kan itu sangat beragam, itu sangat luas. Nah, salah satunya kita tahu bahwa tidak semua orang itu harus sama seperti kita. Jadi tidak semua orang itu berperilaku baik seperti yang kita inginkan, tidak semua orang. Ya tidak hanya berkaitan dengan yaitu seperti kita inginnya kan orang on time, kenapa tidak on time? Bahkan ya kita inginnya orang lain itu selalu berkata baik kepada kita, berkata yang manis-manis kepada kita, tetapi tidak bisa. Ya tidak semua orang itu berkata baik kepada kita, tidak semua orang itu berkata manis kepada kita, tidak semua orang itu harus sesuai dengan kehendak kita. Nah, memahami kondisi seperti ini juga penting. Memahami bahwa tidak semua orang itu harus baik kepada kita, harus sesuai dengan keinginan kita, itu juga penting. Nah, kita tidak bisa mengubah dunia sesuai dengan keinginan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengubah diri kita sendiri. Nah, kita sudah melakukan yang terbaik. Setiap ada yaitu rapat, ada meeting, kita sudah berusaha untuk on time. Itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Walaupun seandainya orang lain kok tidak mengikuti apa yang kita lakukan, itu sudah baik untuk diri kita sendiri. Mengapa? Karena dengan kita on time itu juga menjadi sebuah kualitas batin yang positif. Jadi kita itu tidak kemudian memunculkan kemalasan. Nah, biasanya kalau kita itu terbiasa molor-molor, jadi setiap ada meeting, ada rapat, ada melakukan sesuatu, kita terbiasa molor tanpa disadari. Kemalasan kita itu akan bertambah, akan berkembang. Kedisiplinan kita itu akan berkurang. Nah, kita akan serampangan tanpa disadari. Tetapi kalau kita sudah terbiasa tuh on time, walaupun orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita, paling tidak ini adalah baik untuk kita. Kita sudah mendisiplinkan pikiran kita sudah memunculkan semangat pada batin kita. Itu sudah baik. Nah, yang kedua, kalau misalnya orang lain kok tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita pun juga harus memunculkan kebijaksanaan yang lain. Yaitu kebijaksanaan bahwasanya memang tidak semua orang harus sesuai dengan keinginan kita.
tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu on time, tidak semua orang itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu juga baik, itu kebijaksanaan. Dan apalagi kalau ditambah lagi, wah ini juga untuk latihan saya bersabar, untuk latihan saya untuk melihat sejauh mana kesabaran saya sudah berkembang atau tidak. Nah, ternyata kalau masih kesal, oh berarti belum berkembang. Kalau kita sudah tidak kesal lagi, oh berarti sudah mulai berkembang. Nah, ini juga baik juga. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak merugikan diri sendiri. Kita melakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Yaitu yang mesti kita lakukan dalam hal ini. Ya. Terima kasih. Oke, berarti harus memunculkan pikiran nggak semua orang harus ikutin kemauan kita gitu. Betul, itu penting sekali. Penting sekali. Sang Buddha kan juga sama. Sang Buddha apakah bisa mencerahkan semua orang? Tidak bisa. Sang Buddha tidak bisa mencerahkan semua orang. Dan tidak semua orang yang datang pada Sang Buddha harus mengikuti apa yang disabdakan Sang Buddha. Ya, pada zaman beliau sendiri, ya banyak para biku, para siswa beliau yang tidak sesuai dengan apa yang beliau wajahkan. Ada kelompok namanya Cak Bagia, mereka kelompok para biku yang suka usil, suka melakukan tindakan semau mereka sendiri. Atau misalnya seperti yang terkenal adalah Dewa Data. Nah, juga dengan beberapa orang, ya teman Dewa Data, Kokalika, itu juga sama. Ya tidak katakan sesuai dengan apa yang Sang Buddha sabdakan, padahal itu Sang Buddha. Jadi tidak semua orang itu harus sesuai dengan keinginan kita. Sehingga di dalam Kakacu Pamasutta ada juga ada pernyataan Sang Buddha begini, bahwa dalam hidup kita itu terkadang ada kata-kata yang datang menghampiri kita. Ada kata-kata yang manis, ada kata-kata yang kasar. Ada kata-kata yang dilandasi dengan kebencian, ada yang memang dengan cinta kasih. Ada kata-kata yang bermanfaat, tapi ada juga kata-kata yang tidak bermanfaat yang akan datang kepada kita. Nah, Sang Buddha mengatakan kita tidak bisa memilih bahwa semua orang yang datang kepada kita harus mengucapkan kata-kata yang manis, kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih, atau kata-kata yang bermanfaat. Tidak bisa memilih. Nah, kalau kita itu inginnya orang lain harus baik dengan kita, itu katakan diibaratkan seperti seseorang yang ingin melenyapkan bumi, ya bumi yang begitu besar ingin dilenyapkan dengan cara mencangkul. Wah, dia mencangkul sana sini, mengencingi sana sini sambil mengatakan bumi lenyap, bumi lenyap, bumi lenyap. Apakah bisa lenyap? Tidak bisa lenyap. Nah, di sini artinya adalah bahwa kita tidak bisa mengubah semua orang sesuai dengan keinginan kita. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Nah, ini juga menjadi pemahaman kebijaksanaan yang bisa kita implementasikan ketika kita menghadapi situasi demikian. Bahwa kita tidak bisa mengubah semua orang sesuai dengan keinginan kita. Ya, demikian.